Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Rizkyatin, NIM 20410501080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi. Berbicara seputar ekonomi memang tidak akan ada habisnya, karena memang ilmu ekonomi ini sangat luas untuk ditelusuri. Dan ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang seperti saat ini, yang tentunya juga berpengaruh terhadap ekonomi ini juga. Di dalam dunia ekonomi dikenal dengan dua jenis ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi itu sendiri berasal dari kata oikos dan nomos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang mana oikos itu bisa berarti rumah, sedangkan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi jika digabungkan antara kata oikos dan nomos, maka akan membentuk sebuah kata ekonomi, yang mana ekonomi itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah sistem pengelolaan atau tatanan rumah tangga. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Definisi lain ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Definisi ekonomi konvensional adalah suatu pandangan terkait sistem perekonomian yang tertuju pada urusan duniawi. Sistem ini tidak menganggap adanya Tuhan. Segala keputusan yang ada hanya berpacu pada teori terdahulu. Menurut Adam Smith, ekonomi makro ialah bentuk analisa tentang keadaan atau penyebab kekayaan negara dengan menggunakan penelitian yang dipandang secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Ekonomi makro adalah ilmu yang secara khusus membahas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan berskala besar, atau ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat di perusahaan dan pasar. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. 2. Prinsip ekonomi makro. Prinsip ekonomi konvensional. Prinsip utama dari ekonomi konvensional ialah mengorbankan dalam jumlah tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal, di mana antara pengorbanan dan keuntungan yang diperbolehkan bersifat proporsional. Dalam ekonomi konvensional tidak ada istilah saling menguntungkan. Ketika produsen mendapat keuntungan yang besar, maka konsumen akan menanggung harga barang atau jasa yang tinggi. Ketika produsen menjual dengan harga yang murah, maka produsen tidak akan mendapatkan target keuntungan yang telah ditetapkan. Prinsip ekonomi Islam. 1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman. Menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari landasan iman. Dengan demikian, prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariat Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. 2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antara sesama manusia, terutama kepada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah. 3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera, dan makmur di bumi ini. 4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam, menghasilkan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi. Islam bukanlah hak milik mutlak,
tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. 5. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ada harga, manfaat, aplikasi bisnis, tujuan, dan unit analisis. Pertama, harga. Harga dalam mikro nilai dari komoditas atau barang jasa tertentu, sedangkan makro nilai dari komoditas secara keseluruhan. Manfaat. Menentukan harga dari suatu produk dan faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Sedangkan ekonomi makro menjaga stabilitas tingkat harga dan menyelesaikan beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan deflasi secara menyeluruh. Aplikasi bisnis berfokus pada masalah operasional hingga internasional, sedangkan makro berfokus pada masalah lingkungan dan eksternal. Tujuan. Ekonomi mikro berfokus pada tujuan analisis mengenai alokasi sumber daya yang ada. Sedangkan ekonomi makro berfokus pada tujuan analisis mengenai peran kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Unit analisis. Ekonomi mikro membahas fenomena ekonomi secara spesifik atau perorangan, sedangkan ekonomi makro membahas fenomena ekonomi secara agregat atau menyeluruh. Perbedaan ekonomi makro, Islam, dan konvensional. Untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang model konsep makroekonomi Islam, maka kita akan membandingkannya dengan ekonomi makro konvensional, agar kita mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Pada teori makro, penggolongan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi terbagi menjadi 5 golongan. Pertama, rumah tangga. Dalam ekonomi makro konvensional, pendapatan rumah tangga itu berasal dari upah, bagi hasil, dan lain-lain. Sedangkan dalam ekonomi makro Islam, semua kegiatan rumah tangga, baik itu pendapatan maupun konsumsi, haruslah dilakukan sesuai dengan syariat atau halal. 2. Pada ekonomi makro konvensional, rumah tangga mendapat keuntungan atau penghasilan dari bunga. Sedangkan di ekonomi makro Islam, rumah tangga menerima bagi hasil dan harus menjauhi segala bentuk transaksi yang ribawi. 3. Rumah tangga konvensional menyisihkan sisa penghasilannya untuk ditabung di bank atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan rumah tangga Islam menyisihkan pendapatannya untuk zakat, sedekah, dan infak. 2. Produsen. 1. Pada para produsen konvensional bebas melakukan produksi apa saja yang diinginkan oleh produsen selama itu masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk produsen Islam, produksi yang dilakukan haruslah halal dan sesuai dengan syariat Islam. 2. Para produsen konvensional melakukan pinjaman kredit pada perbankan, sedangkan para produsen Islam melakukan akad mudharabah, musyarakah, ataupun akad-akad Islami lainnya yang terbebas dari riba dan bunga. 3. Para produsen konvensional hanya membayar pajak atas kegiatan produksinya, sedangkan para produsen Islami tidak hanya membayar pajak, mereka juga membayar zakat atas produksi yang mereka jalankan sebesar yang telah ditentukan oleh agama Islam. Pemerintah. 1. Yang membedakan kegiatan pemerintahan konvensional dan Islami hanyalah peminjaman uang pada negara lain. Sedangkan pemerintahan Islami tidak melakukan pinjaman melainkan melakukan pembiayaan ataupun kerjasama yang Islami dan terlepas dari kata riba dan bunga. Lembaga-lembaga keuangan. 1. Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan konvensional masih menyediakan kredit pinjaman. Sedangkan dalam Islam itu merupakan kegiatan yang diharamkan. Sedangkan penyaluran dana pada lembaga keuangan Islami haruslah terhindar dari maisir, goror, dan riba atau maghrib. Negara asing. 1. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh negara luar
dengan negara kita adalah ekspor dan impor. Sedangkan dalam ekonomi makro Islam, maka ekspor yang dilakukan negara asing dan penduduk negeri haruslah barang-barang atau segala sesuatu yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Dua negara juga sering memberikan pinjaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan hutang luar negeri yang biasanya barangnya sangat besar. Sedangkan dalam ekonomi makro Islam, hal itu tidak boleh dilakukan karena kegiatan tersebut mengandung unsur ribawi. Biasanya pada ekonomi makro Islam melakukan kegiatan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariat seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.